Hai, saya Bertania Rizky dan hari ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat bersejarah yang ada di Karawang. Pertama, kita akan pergi ke Monumen Kedaulatan Tekad. Letaknya berada di sisi Sungai Citarum, Rengas Dengklok, Karawang. Konon tempat itu dulunya markas tentara Peta. Lokasi monumen ini sekitar 20 km dari pusat kota Karawang. Lokasinya dekat dengan Tugu Proklamasi Rengas Dengklok dan rumah Jau Kisyong, tempat singgah Soekarno-Hatta saat diamankan kaum muda di Rengas Dengklok. Tangan kiri mengepal itu mengartikan bulatnya tekad para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu 4 bulatan seperti telur di samping bulatan besar itu mewakili 4 penjuru mata angin. Sementara di bagian depan penyangga bulatan bertuliskan 17 Agustus 1945 itu juga bertuliskan naskah proklamasi. Di sisi belakang monumen terdapat relief yang menggambarkan perjalanan proklamasi. Tugu Kedaulatan Tekad ini dibangun sejak tahun 1950 dengan biaya Rp17.500. Uang tersebut merupakan uang sumbangan masyarakat dan bantuan pemerintah. Berseberangan dengan Tugu Kedaulatan Tekad, masih di jalan yang sama terdapat Tugu Proklamasi. Tugu yang baru dibangun pada tahun 2000 ini memiliki arti yang sama, yaitu melambangkan perjuangan pemuda Indonesia untuk menyatakan proklamasi. Selanjutnya, masih berdekatan dengan Rengas Dengklok, di salah satu komplek percandian yang bernama Batu Jaya, terdapat sebuah candi yang bernama Candi Jiwa, yang diyakini usianya lebih tua daripada Candi Songo di Semarang. Hal ini dipercaya karena Candi Songo baru dibuat pada tahun 927 Masehi oleh Wangsa Syailendra. Awalnya puluhan candi ini nyaris lenyap saja ditelan oleh waktu, hingga masuk awal 1980-an, candi-candi tersebut masih terkubur di dalam tanah. Namun, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan ekskavasi dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Akhirnya, setelah kurang lebih 8 tahun lamanya, berhasillah mengungkap keberadaan peninggalan sejarah yang telah lama terkubur, bahkan nyaris punah ini. Candi ini berdiri dengan kokoh di antara hamparan sawah yang hijau dengan pondasi yang terbuat dari batu bata. Candi ini dikenal sebagai candi jiwa oleh warga karena pada masa dahulu ketika warga menaruh ternak di sekitaran candi tersebut selalu ada saja ternak yang mati tanpa tahu sebab pastinya apa. Tiket masuknya hanya 5.000 per orang. Bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Candi Jiwa, dapat melewati akses Jalan Raya Batu Raja yang terletak di wilayah Rengas Dengklok. Setelah itu, pengunjung tinggal mengikuti jalan sampai menemu lokasi candi. Di sisi lain, lokasi candi ini berada dekat dengan Sungai Citarum, yakni sekitar 500 meter saja. Selain itu, lokasi Candi Jiwa pun berdekatan dengan Pantai Karawang. Terakhir berada di Kecamatan Klari, 10 km dari pusat kota Karawang, terdapat Bendungan Walahar. Bendungan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih ada dan kokoh berdiri di Karawang. Bendungan Walahar ini digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum serta mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang seluas 87.396 hektar. Bendungan Walahar ini sendiri membentuk waduk seluas kurang lebih 15 hektar. Selain itu, bendungan dipakai untuk menahan air bagi penduduk di Karawang bagian utara.
Lalu yang terakhir ada kuliner terkenal dari Karawang. Masih di Walahar, lurus setelah keluar dari bendungan Walahar akan sampai di rumah makan Haji Dirja. Rumah makan ini sudah ada sejak tahun 1986. Sebelum dibangunnya rumah makan ini, kawasan ini memang sudah ada karena bendungan ini peninggalan Belanda yang ada di Karawang. Setelah Indonesia merdeka, orang-orang di sini hidup dengan mengambil ikan-ikan dengan cara menjaring di bendungan dan kali Walahar. Salah satunya adalah Haji Dirja sendiri. Setiap hari, beliau membawa ikan mulai dari ikan kecil seperti ikan teri, ikan tawes, sampai ikan yang paling besar seperti ikan jambal, yang kini menjadi menu utama di rumah makan tersebut. Berawal dari kebiasaan keluarga menyantap ikan hasil tangkapan Haji Dirja, akhirnya mereka membuat rumah makan bernama Pepes Jambal Walahar Haji Dirja di dekat bendungan Walahar. Untuk kalian yang tidak suka ikan, jangan khawatir karena menunya beragam sekali, mulai dari pepes jamur, pepes ayam, udang goreng hingga sayur asem dan karedok. Cita rasanya juga masih khas, sangat terjaga karena proses memasaknya masih menggunakan kayu bakar hingga saat ini. Harganya juga lumayan terjangkau, mulai dari pepes tahu dengan harga 5.000 hingga pepes ikan mas. Menu paling mahal di sini yaitu Rp40.000. Favorit saya sendiri adalah pepes ayam dan udang gorengnya. Bumbunya sangat kaya akan rempah, enak sekali dengan sambal lalap dan nasi panas. Udang gorengnya juga sangat renyah dan tidak amis. Pepes ayam dengan harga Rp18.000 dan udang goreng dengan harga Rp20.000. Rumah makan Haji Dirja juga sangat cocok untuk dijadikan tempat makan berkumpul dengan keluarga atau teman karena lokasinya yang asri dan nyaman dengan konsep lesehan. Ya, itulah beberapa tempat yang menarik yang ada di Karawang. Pulau terkenal sebagai kota padi dan kawasan industri, kota Karawang menyimpan banyak sekali tempat bersejarah, kuliner yang khas, kebudayaan yang beragam, dan keindahan alam yang perlu dieksplor lebih jauh. Sampai di sini jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa.